fisiologis, yaitu kematangan yang sesungguhnya dan terjadi pada buah yang sudah tua atau sudah pada tahapan di mana pertumbuhan itu telah maksimum. Artinya buah sudah benar-benar matang, dalam arti buah itu sudah enak dikonsumsi, rasanya manis dan lain sebagainya. Contohnya itu buah mangga. Buah mangga yang matang itu daging buahnya lebih lembut. Ini dari secara fisiologisnya ya, itu dagingnya lembut. Terus kulit mangga yang matang itu teksturnya tidak begitu keras. Terus mangga yang matang juga memiliki aroma yang harum. Sedangkan kematangan komersial yaitu kematangan yang menggambarkan bahwa produk sudah siap dipanen karena bernilai ekonomi, meskipun produk tersebut atau buah tersebut belum tua. Contohnya juga sama mangga. Mangga itu dilihat berdasarkan kematangan komersialnya itu, contohnya mangga yang setengah matang, jadi masih begitu muda, tapi tetap bisa dipanen dan memiliki nilai jual di pasar. Jadi contohnya kematangan komersial itu buah mangga yang belum begitu matang, tapi sudah memiliki harga jual di pasar. Jadi umumnya produk pertanian dilakukan pemanenan itu baiknya pada pagi hari, yaitu ketika matahari baru saja terbit, karena hari itu sudah cukup terang dan suhu lingkungan itu masih cukup rendah, sehingga dapat mengurangi kerusakan akibat respirasi produk dan juga meningkatkan efisiensi pemanenan. Dan juga pemanenan dilakukan pada saat setelah hujan, yaitu tujuannya untuk menghindari resiko terkontaminasi dan perkembangbiakan mikroorganisme pengganggu. Nah, contoh kasusnya yaitu pada komoditas cabai. Mengapa perlu dilakukan pemanenan pada pagi hari? Karena untuk mengurangi resiko penguapan agar cabai tetap segar dan tidak keriput. Tapi jika terpaksa panen dilakukan di bawah terik matahari, maka letakkan cabai hasil panen itu di tempat yang teduh untuk menghilangkan panas sebelum dikemas. Tujuan pengeringan yaitu mengurangi resiko kerusakan karena kegiatan mikroba. Mikroba memerlukan air untuk pertumbuhannya. Jadi bila kadar air bahan berkurang, maka aktivitas mikroba akan terhambat dan mati. Terus tujuan berikutnya yaitu menghemat ruang penyimpanan atau pengangkutan. Karena biasanya bahan pangan yang mengandung air dalam jumlah yang tinggi, maka berat pada volume bahan tersebut akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan produk yang lebih sesuai dengan penggunaannya, contohnya seperti kopi instan. Jadi kalau sortasi itu memisahkan produk yang sudah bersih menjadi beberapa fraksi mutu yang dapat berdasarkan bentuk, berat jenis, tekstur, dan warna. Sedangkan grading yaitu mengklasifikasikan bahan berdasarkan nilai komersialnya dan dengan faktor penentu yang lebih banyak daripada sortasi. Jadi pengaruh modified atmosphere packaging terhadap mutu produk itu karena pengemasan produk dengan cara ini, yaitu menggunakan bahan kemasan yang dapat menahan keluar masuknya gas sehingga konsentrasi gas di dalam kemasan itu berubah, dan hal ini menyebabkan laju respirasi produk itu menurun. Terus mengurangi pertumbuhan mikrobia, mengurangi kerusakan oleh enzim, serta memperpanjang umur simpan. Sedangkan controlled atmospheric storage yaitu teknik untuk menyimpan buah atau sayur dengan cara memberikan kondisi udara yang berbeda dengan udara normal, khususnya proporsi O2 dan CO2. Konsentrasi O2 dan CO2 dikendalikan dengan cara mengurangi konsentrasi O2 dan meningkatkan konsentrasi CO2 untuk meningkatkan umur simpan produk.